Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bayu di Why to the Counselor Channel yang berisi tentang materi bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi diri. Sebelumnya, tujuan dari mengenal potensi diri itu adalah agar kalian nanti dapat berkembang secara optimal. Seperti itu. Jadi, tujuan dari mengenal potensi diri itu kalian agar bisa berkembang dengan optimal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Bagaimana latar belakangnya, mengapa penting. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi dan talenta yang dimiliki. Namun tak banyak yang mengetahui tentang potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita harus mengetahui segala potensi diri yang kita miliki, yang telah diberikan olehnya. Seperti itu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tugas hidup atau ujian hidup yang akan kita lalui sampai kita wafat. Seperti itu. Dalam kehidupan kita dapat mengenali sejumlah potensi di dalam diri kita maupun orang lain. Misal, ada yang diberikan potensi kemampuan untuk memimpin. Menjadi seorang pemimpin itu pasti harus memerlukan karisma dan kecakapan memimpin yang lainnya. Contoh lagi, seorang guru diberi kemampuan untuk mengelola kelas dan menyampaikan materi yang ada dengan baik. Kalau seorang siswa diberi kemampuan untuk memahami pelajaran dengan baik. Contohnya seperti itu. Baik, langsung saja kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan potensi diri. Di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli. Ini saya bacakan. Untuk yang pertama dari Yono, potensi memiliki arti yaitu kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Nah, sedangkan menurut Mas Di, ini potensi adalah kemampuan yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhananya, potensi merupakan kemampuan yang terpendam yang masih perlu dikembangkan. Merupakan kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Jadi
Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang sudah jadi. Potensi atau talenta itu dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita. Lah, sebenarnya potensi itu adalah pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Seperti itu dinamakan potensi. Untuk selanjutnya, macam-macam potensi diri di sini dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah potensi kategori fisik atau potensi fisik, yaitu kelebihan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan fisiknya, tinggi, cantik, ganteng, kulitnya putih, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, potensi mental intelektual atau IQ. Nah, ini potensi yang berkaitan dengan akal pikiran manusia, intelijensi, kepintaran. 3. Potensi sosial emosional. Nah, di sini potensi yang berkaitan dengan emosi. Bagaimana kontrol emosi, memainkan perasaan, berakting, dan lain sebagainya. Itu yang berhubungan dengan sosial emosional. Yang keempat, potensi mental spiritual. Nah, ini potensi yang berkaitan dengan religi atau agama. Yang kelima, potensi daya juang, yaitu potensi yang berhubungan dengan keuletan, ketekunan, tidak mudah putus asa. Nah, itu dari kelima itu macam-macam potensi. Untuk yang selanjutnya, kita ini ada 5 tips cara untuk mengenali potensi diri. Untuk yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Ya, cara mengenai diri Anda itu dengan kalian harus tahu konsep diri itu seperti apa, bagaimana konsep diri Anda, dan lain sebagainya. Itu di materi sebelumnya sudah saya jelaskan, coba nanti dibuka kembali. Untuk yang kedua, tentukan tujuan hidup. Jadi Anda itu hidup itu tujuannya untuk apa? Bersenang-senangkah, atau beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang lain? Nah, itu harus kalian tentukan saat ini. Untuk yang ketiga adalah kenali motivasi Anda hidup. Anda itu hidup itu motivasinya apa? Apakah motivasinya orang yang senang dengan Anda, atau yang membuat Anda itu termotivasi atau bersemangat untuk hidup? Lah, itu terus Anda cari. Untuk yang keempat, hilangkan negatif thinking. Pikiran-pikiran yang negatif. Misalnya takut berlebihan, terus tidak mau mencoba, pikiran-pikiran yang memang menghalangi Anda untuk berbuat lebih baik. Nomor 5, jangan mengadili diri sendiri. Maksudnya di sini, Anda jangan mengejas diri Anda sendiri. Misal Anda ini tidak bisa, jangan mengejas. Aku mau, aku bisa, aku yakin aku bisa. Jadi
aku belum bisa tapi aku nanti bisa. Contohnya seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara atau hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mengenali potensi diri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi potensi diri. Di sini dijelaskan ada 3. Untuk yang pertama, faktor percaya diri. Ya, kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk mengenali potensi diri Anda. Akan tapi tidak menghilangkan potensi. Jadi percaya diri itu bisa menunjang Anda untuk meraih potensi diri Anda dengan baik. Lek percaya dirinya Anda kurang, itu nanti bisa menghambat, tapi bukan menghilangkan. Untuk yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau memuaskan. Jadi cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Akan tetapi jangan lupa kan yang bukan minat Anda. Jadi semua itu ya tetap kita jalani dan tidak ada yang terlewatkan. Jadi potensi-potensi yang kalian jalani itu jangan hanya yang diminati. Yang lain yang tidak diminati itu perlu juga untuk dikembangkan dalam rangka untuk menyongsong kehidupan sehari-hari. 3. Pergaulan. Yang jelas pergaulan itu sangat mempengaruhi, karena pergaulan itu ya lingkungan Anda berkembang. Misal jika Anda bergaul dengan orang yang pintar, maka otomatis nanti Anda akan menjadi pintar, karena tidak mungkin Anda tidak sharing informasi atau transfer of information. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dikomentari juga terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Demikian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.